Bab 137, Persiapan Perburuan, 6. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. 2 hari kemudian, Fajar menemukan kebanyakan orang di Kastil Black Lion mulai sibuk. Perburuan monster hanyalah tugas tahunan, sama sekali bukan acara khusus. Namun, perburuan ini agak berbeda dari yang sebelumnya. Tidak hanya ada orang yang berpartisipasi yang bukan anggota Ksatria Singa Hitam, tetapi bahkan ada 2 singa muda yang bahkan belum mengadakan upacara kedewasaan mereka. Dewan Tetua akan tinggal di Red Boulder. Genos mengunjungi Eugene sebelum Fajar menyingsing untuk memberitahunya tentang perburuan itu. Belum pernah terjadi sebelumnya Dewan Tetua meninggalkan kastil selama berburu binatang iblis. Dewan Tetua tidak pernah terlibat dalam perburuan, setidaknya, tidak setelah aku bergabung dengan Ksatria Singa Hitam. Tapi mereka tidak akan berlarian dan berburu binatang iblis itu sendiri, kan? Kamu benar. Genos mengangguk dan menunjuk ke peta yang dibawanya. Tidak seperti perburuan tahun lalu, perburuan ini juga berfungsi sebagai ujian bagi Leonhardt muda. Pegunungan Uklas sangat luas, tetapi habitat binatang iblis di seluruh pegunungan benar-benar dibatasi. Ini wajar saja, seperti yang dikatakan Ciel, Demonic Beast sama sekali tidak seperti monster pada umumnya. Asal-usul monster telah dijelaskan oleh para penyihir sejak lama, tapi itu masih menjadi topik pembicaraan biasa. Monster awalnya adalah hewan normal yang terpengaruh oleh mana dan akhirnya bermutasi. Tidak sulit untuk mengetahui monster mana yang terkait dengan hewan mana. Dengan kata lain, anjing peliharaan, serigala liar, dan monster wolf tidak begitu berbeda sifatnya. Itu juga berlaku untuk monster tipe manusia, orc, goblin, ogre, dan troll. Meskipun negara-negara seperti Kerajaan Suci tidak akan pernah mengakuinya, masyarakat sihir Arot mengklaim bahwa manusia dan monster tipe manusia memiliki nenek moyang yang sama. Tetap saja, Magic Society hanya terdiri dari beberapa ribu orang. Mungkin jumlah orang yang mempercayai hal ini bukanlah masalahnya, sebaliknya, ada masalah yang lebih dalam yang perlu ditangani. Siapa yang hanya akan mengangguk ketika diberitahu bahwa orc dan goblin adalah kerabat manusia? Binatang iblis, tidak seperti monster, tidak memiliki koneksi dengan hewan atau manusia manapun. Beberapa tampak seperti binatang, monster, atau manusia, tetapi sifat mereka pada dasarnya berbeda. Yaitu, binatang iblis lahir dari energi iblis. Tidak mungkin mengawinkan binatang iblis dengan yang lain. Dengan kata lain, hanya binatang iblis yang bisa melahirkan binatang iblis lainnya. Kelahiran mereka yang tidak menyenangkan memberi mereka kekuatan yang ganas, dan kekuatan mereka tidak ada bandingannya dengan monster baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kekuatannya menyerupai sihir, tetapi binatang iblis tidak membutuhkan formula sihir. Seolah-olah mereka sendiri adalah formula sihir, mereka menggunakan kekuatan mereka untuk melakukan serangan seperti sihir. Habitat binatang iblis dimulai di luar Red Boulder. Semakin jauh Anda masuk ke dalam hutan, semakin banyak setan akan muncul. Mereka juga akan menjadi lebih kuat saat Anda masuk. Meskipun ujian harus ketat, kita tidak bisa membiarkan orang muda mati begitu saja. Saat dia berbicara, Genos mengeluarkan pena dan menggambar lingkaran di sana-sini di peta. Tepat setelah perburuan ini direncanakan, para ksatria divisi ke-6 bekerja semalaman untuk melepaskan mata. Mata ajaib akan mengirimkan cuplikan dari apa yang terjadi di hutan ke pos segera. Semua kapten, termasuk saya, sudah mendapat perintah dari pos. Kami akan membuka jalan bagi singa-singa muda, sehingga mereka tidak akan menemui bahaya apapun di luar kemampuan mereka untuk menghadapinya. Bagaimana dengan ksatria singa hitam biasa? Eugene bertanya sambil memiringkan kepalanya. Mereka akan berburu dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan setiap tahun. Bagaimanapun, ini adalah kegiatan tahunan yang normal bagi mereka. Satu-satunya hal yang berbeda dalam perburuan ini adalah adanya tamu istimewa dan metode berburu yang lebih merepotkan. Melanjutkan penjelasannya, Genos menggerakkan pulpennya. Ksatria Singa Hitam akan menuju ke tengah hutan melalui rute terpendek. Kami tidak akan berurusan dengan kentang goreng kecil. Yang pertama akan kita tangani adalah monster yang sengaja menghalangi jalan kita. Apakah Anda tahu apa itu Gua Iblis, kakak senior? Saya bersedia. Eugene mengangguk. Apakah dia mempelajarinya di Arot atau di rumah utama? Genos tidak mengorek tentang mengapa Eugene tahu dan seberapa banyak yang dia ketahui. Gua Iblis adalah sarang binatang iblis. Lebih tepatnya, itu adalah sumber yang menghasilkan energi iblis, menghasilkan binatang iblis yang tinggal di area terdekat. Apalagi yang ada di tempat itu? Eugene bertanya, memelototi peta. Meskipun dia telah mendengar tentang binatang iblis yang dilepaskan ke dalam hutan, dia bisa mengetahui seberapa luas area itu ketika dia melihat peta. Apa yang kalian gunakan untuk mengendalikan monster sebanyak ini, Odstones? Peninggalan terkutuk. Atau apakah mereka menjadi liar dan menggambar lingkaran sihir hitam? Batu ajaib pada dasarnya adalah potongan mana yang dipadatkan. Mereka biasanya ditemukan di dalam monster atau tempat di mana-mana mandek. Odstones mirip dengan batu ajaib karena merupakan gumpalan energi iblis. Sama seperti batu ajaib yang digunakan untuk pelatihan mana, batu aneh digunakan saat penyihir hitam mengolah diri. Relik terkutuk berbeda dari batu aneh karena merupakan benda yang sengaja dijiwai dengan energi iblis yang melimpah. Relik terkutuk kelas rendah tidak terlalu berharga, tetapi relik terkutuk kelas tinggi menghasilkan energi iblis dengan sendirinya.
Hal-hal yang dapat diklasifikasikan sebagai relik terkutuk kelas tinggi adalah Incarceration Staff, Belial's Bloody Mary, atau senjata Raja Iblis seperti Demon Spear Luentos atau Annihilation Hammer Jigolat. Jari-jari habitat binatang iblis ini konyol. Eugene memelototi peta dengan mata menyipit. Dia akan mengerti jika tempat ini adalah Helmut, tapi ini adalah Selatan Kill. Selain itu, hutan berada di pegunungan yang begitu hidup, namun habitat binatang iblis seluas ini. Kami menggunakan ketiganya. Genos menjawab pertanyaan Eugene dengan senyum pahit. Menggunakan relik terkutuk dan batu aneh sebagai katalis, kami mengukir lingkaran sihir hitam jauh di dalam gua iblis. Perburuan ini untuk mengendalikan populasi binatang iblis, tapi juga untuk mengatur lingkaran sihir di tengah hutan. Berbahaya. Kata itu terlintas di benaknya, tetapi Eugene membiarkannya tidak terucapkan. Ini adalah kastil singa hitam. Salah satu ordok satria terbaik di benua ini tinggal di sini. Jika terjadi kelebihan sihir, yang mengakibatkan masuknya energi iblis dalam jumlah besar, penghuni kastil singa hitam lebih dari mampu untuk mengendalikan kekacauan sebelum invasi binatang iblis terjadi. Dunia benar-benar berubah, pikir Eugene. Dia mendecakkan lidahnya dan bersandar di kursinya. Alasan mengapa binatang iblis berkeliaran di hutan kastil singa hitam adalah karena mereka digunakan untuk melatih para ksatria. Itu benar-benar tidak dapat diterima dalam kehidupan masa lalu Eugene. Namun, 300 tahun kemudian, itu tidak lagi salah, atau bahkan tidak biasa dalam hal ini. Faktanya, ordok satria terkenal lainnya sering melatih anggotanya menggunakan binatang iblis juga. Pelatihan semacam ini membantu para ksatria bersiap untuk pertempuran sesungguhnya, dan bukan masalah besar jika para ksatria membunuh binatang buas. Dari apa yang aku dengar, beberapa suku di Samar bahkan memelihara binatang iblis. Selanjutnya, Demon Fog juga dijual sebagai budak di Jalan Bolero di Arot. Setiap kali Eugene melihat kenyataan seperti itu, dia tidak bisa tidak merasakan ketidakcocokan. Ini adalah salah satu momen ini. Jadi, kita akan memakai gelang, tanya Eugene, kaget. Ya, kamu. Setiap kali kita menangkap binatang iblis, itu akan direkam oleh gelangnya. Dan orang-orang di pos akan memeriksanya. Sudah ada taruhan di antara para ksatria, jawab Genos sambil mengangkat bahu. Taruhannya adalah tentang siapa yang akan menangkap binatang iblis paling banyak. Tidak mengherankan, kebanyakan orang memilihmu, kakak senior. Beberapa juga memilih Hector. Bagaimanapun, memilih siapa yang akan mendapat tempat pertama tidak berhasil karena kemungkinan Anda menang terlalu tinggi. Itulah mengapa semua orang mencari tahu siapa yang akan berada di posisi kedua. Siapa yang kamu pertaruhkan, saudara muda? Tanya Eugene. Siapa yang kamu pikirkan? Putri Anda. Ya saya lakukan. Tolong rahasiakan ini dari Genia. Dia jelas akan marah mengapa saya tidak bertaruh dia mendapatkan tempat pertama. Petik 2. Kita tidak cukup dekat untuk membicarakan hal semacam itu. Eugene berdeham. Dia menyembunyikan ketidaknyamanannya membuat perburuan binatang iblis menjadi kompetisi sambil mengenakan gelang yang mencatat jumlah kepala. Mengapa anak muda saat ini memperlakukan perburuan binatang iblis sebagai lelucon? Yah, tempat ini bukan Helmut, pikir Eugene. Dengan wajah pahit, dia mengangguk. Kurasa ada beberapa orang yang bertaruh pada Ewart, kan? Ada beberapa anak muda gila yang bertaruh melawan rintangan, mencoba mendapatkan bagian yang lebih tinggi. Kebanyakan orang mengira Master Ewart atau Deacon akan datang terakhir. Penilaian orang tentang Ewart sangat buruk, mengingat Ewart adalah anak pertama dari keluarga utama. Namun, pendapat Eugene tidak jauh berbeda dengan pendapat mereka. Sebanyak 9 anak Leonhard berpartisipasi dalam perburuan ini. Di antara mereka, Hector cukup kuat untuk menjadi ksatria kehormatan Ordo Taring Putih. Genia cukup berbakat untuk dibandingkan dengan si Muins 12 Finest. Bahkan tidak perlu menyebutkan Qian dan Ciel. Saya menduga Gargit dan Desra mungkin berada di peringkat bawah, tapi itu terutama karena peserta lain terlalu kuat. Mereka tidak buruk jika saya hanya mempertimbangkan keterampilan mereka. Diakon adalah orang yang sangat kekurangan keterampilan. Faktanya, Ewart tidak terlalu kompeten dalam hal skill. Ewart berada di lingkaran sihir keempat. Penyihir lingkaran keempat diperlakukan dengan hormat di mana-mana. Hanya saja Eugene memiliki standar yang sangat tinggi, dia telah melampaui lingkaran keempat ketika dia berusia 18 tahun, dan Ewart berusia 22 tahun ini. Selain lingkaran, tidak mungkin Ewart memiliki pengalaman tempur yang sesungguhnya. Deacon sebenarnya bisa menjadi lebih baik daripada Ewart dalam pertarungan nyata. Mantra pelacakan lokasi juga terukir di gelang. Lokasi Anda akan disampaikan kepada saya dan kapten lainnya secara real-time. Sama seperti dulu, gumam Eugene sambil mengangguk. Dia telah mengenakan gelang serupa selama upacara kelanjutan garis darah. Aku tidak akan tinggal jauh darimu, kakak senior. Jika ada bahaya yang menghampiri Anda, saya akan segera turun tangan. Petik 2. Genos berhenti berbicara sejenak dan menggelengkan kepalanya. Konten iklan. Meskipun aku tidak bisa membayangkan ketua dewan, tidak, siapapun akan mencoba membunuhmu dalam situasi seperti ini. Mungkin akan lebih mudah membunuhku justru karena keadaan ini, jawab Eugene sambil terkekeh. Mereka tahu persis lokasiku setiap saat selama permainan berburu ini. Dari perspektif ini, memang saat yang tepat untuk membunuh Eugene. Sebuah permainan, gumam Genos dengan senyum pahit.
Dia pasti juga berpikir bahwa perburuan ini memiliki lebih banyak komponen seperti permainan daripada yang sebelumnya. Petik 1. Mungkin, jika mereka yakin dengan kemampuan mereka, pikir Genos. Eugene dapat dibunuh kapan saja, dan dia sedang menginjak-injak rumah seseorang yang mungkin berada di balik upaya pembunuhan sebelumnya. Namun, dia tidak terganggu. Genos pernah merasakan ini sebelumnya, tetapi dia benar-benar tidak percaya bahwa Eugene adalah pria berusia 20 tahun, pada dasarnya seseorang yang baru saja menjadi dewasa. Hal itu semakin ia rasakan ketika Eugene berada di ruangan yang sama dengan orang seusianya. Petik 1. Mereka gugup, pikir Genos. Orang-orang sudah selesai membangun fasilitas yang diperlukan untuk menjadikan batu merah berfungsi sebagai posko. Genos melihat ke depan dengan mata menyipit. Termasuk Eugene, 9 orang mengantre. Dengan gelang putih di lengan kiri mereka menatap hutan di depan mereka, yang belum terjangkau sinar matahari. Jangan terlalu takut, Doines, ketua Dewan Tetua, berbicara sambil menyeringai. Mereka disebut binatang iblis, tapi untuk semua maksud dan tujuan, mereka hanyalah monster yang sedikit lebih menyebalkan. Jika Anda adalah Leonhard sejati, Anda seharusnya tidak takut pada binatang iblis belaka, karena leluhur kami adalah Great Vermont Leonhard. Sementara Doines berbicara dengan santai, bahu Deacon terlihat merosot. Ewart berdiri di samping Deacon dengan ekspresi sangat tenang di wajahnya, tetapi ujung jarinya sedikit gemetar. Deacon dan Ewart bukan satu-satunya orang yang takut akan hal yang tidak diketahui. Gargit menelan ludah, dan Dezra menarik napas dalam beberapa kali. Idenya sederhana. Doines menunjuk pergelangan tangan Qian. Qian telah berusaha untuk mempertahankan ketenangannya, tetapi saat dia tiba-tiba ditunjukkan, dia tersentak kaget. Saya pikir orang-orang yang berdiri di depan saya pasti akan memimpin generasi berikutnya dari klan Leonhard. Karena orang-orang muda yang menjanjikan itu berkumpul di sini hari ini. Bukankah akan lebih menyenangkan untuk menggabungkan persaingan dan permainan, jika kita tetap melakukannya? Doines menatap Qian. Qian hanya menganggapnya sebagai Doines yang memberi perhatian ekstra pada patriark berikutnya. Aku memberitahumu ini sebelumnya, tapi tidak ada hadiah. Doines tertawa seolah sedang bercanda. Aku serius. Tidak peduli berapa banyak monster yang kamu bunuh, kami tidak memiliki barang berharga yang bisa kami berikan kepadamu sebagai hadiah. Saya kira itu tidak masalah, karena kami melakukan perburuan ini setiap tahun sejak awal. Dan kalian berpartisipasi secara sukarela, bukan? Saya tidak ingin imbalan apapun, jawab Genia. Dia dan Hector tidak menunjukkan tanda-tanda gugup. Saya hanya ingin membuktikan betapa saya telah meningkat. Itu sebabnya saya berpartisipasi dalam perburuan. Genia berbicara sambil menatap terang-terangan ke arah Eugene. Kamu menginginkan kehormatan. Itu juga motivasi yang bagus. Doines mengangguk, menyeringai. Kehormatan. Ketika Ewart mendengar kata ini, matanya bersinar. Ujung jarinya tidak lagi gemetar. Sehat. Doines melangkah ke samping. Kita tidak perlu, bersiaplah. Pergi, kan? Jalan menuju hutan sudah terbuka. Jika Anda melangkah lebih jauh, Anda akan menemukan mangsa yang lapar. Saya hanya mengatakan ini karena khawatir, tapi hati-hati, agar Anda tidak menjadi mangsa. Tidak ada aturan dalam perburuan ini. Jika peserta ingin berkompetisi, mereka bisa berkompetisi. Mereka juga dapat membentuk kelompok jika mereka tidak ingin bersaing. Mereka bahkan diizinkan untuk tidak masuk jika mereka tidak mau. Maukah kamu ikut denganku? Hector menawarkan. Namun, Genia dengan dingin menolak. Tidak mungkin. Dia melangkah maju, tetapi kemudian berhenti dan berbalik ke arah Eugene. Aku tidak akan kalah. Dia mengucapkan kata-kata yang sama seperti sebelumnya, lalu melompat ke hutan. Hector terkekeh datar saat dia melihat Genia semakin jauh. Jadi, kalau begitu, apakah ada yang mau ikut denganku? Aku akan pergi, tapi aku ingin seseorang menemaniku. Aku tidak ingin merasa kesepian. Deacon adalah orang yang bereaksi terhadap tawaran Hector. Setelah ragu-ragu melihat sekeliling, dia mendekati Hector. Namun, hanya mereka berdua yang membentuk tim. Yang lain tidak punya niat untuk melakukannya. Seperti yang dikatakan Genia, semua orang ingin membuktikan diri dalam perburuan ini. Gairah muda mereka membuat mereka melangkah maju. Petik 2. Apakah kamu akan baik-baik saja? Qian bertanya pada Ewart. Sepertinya perburuan ini akan sulit untukmu, mengingat kemampuanmu. Haha, terima kasih sudah mengkhawatirkanku, jawab Ewart berseri-seri. Aku akan baik-baik saja. Hutan memang berbahaya, tapi tidak akan mengancam nyawaku. Ewart melirik Chief, tapi Doines tetap diam, hanya senyum tipis di wajahnya. Selain itu, perburuan ini seperti upacara kedewasaan yang tidak sempat aku lakukan, jadi aku tidak bisa menerima bantuanmu, kakak. Saya harus melakukan ini sendiri. Ada tekad kuat dalam bisikan Ewart. Qian tampak agak bingung, sepertinya dia tidak menyangka Ewart akan mengatakan hal seperti itu. Semuanya akan baik-baik saja, pikir Qian sambil melihat ke belakang. Selain para kapten, Ksatria Singa Hitam sudah berada di hutan. Kapten divisi ketiga berada di perkebunan utama, jadi hanya 5 kapten yang saat ini berada di Kastil Singa Hitam. Di antara mereka berlima, kapten divisi ke-6 akan tetap berada di pos untuk mengatur transmisi sihir. Tetap saja,
4 kapten akan mengawasi perburuan ini dengan menerima sinyal dari gelang ini, jadi tidak akan ada korban jiwa. Petik 1. Sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan orang lain, pikir Qian muram. Qian bisa melihat Yujin hanya berdiri di sana, santai. Dia bahkan belum pergi ke hutan. Meskipun dia tidak harus melakukannya, Hector memutuskan untuk memikul beban. Qian banyak menunggangi perburuan ini. Patriark harus selalu berhati-hati saat mereka bergerak. Petik 1. Buktikan seberapa banyak dia meningkat. Dia sangat merendahkan, mengoceh seperti itu. Dan apa yang dia katakan? Dia tidak akan kalah. Dia seharusnya mengatakan hal itu padaku, bukan pada Yujin. Qian menggertakkan giginya dan berjalan maju. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Ciel merendahkan suaranya saat dia bersandar pada Yujin. Dia juga belum pergi. Sebenarnya, aku tidak akan memberitahumu, tapi itu menggangguku untuk tidak memberitahumu ketika aku memberi tahu Qian. Itu bukan satu-satunya alasan. Ciel telah menunggu Yujin sadar dan memintanya untuk bergabung dengannya sebelum mereka berangkat ke hutan. Kamu tidak akan pernah meminta temanku, pikir Ciel. Dia yakin ketika dia melihat raut wajah Yujin. Bajingan menyebalkan itu tidak akan pernah menanyakan hal seperti itu padanya. Dengarkan baik-baik, aku memberitahumu ini karena aku mengkhawatirkanmu. Jika Anda masuk tanpa, akan ada benjolan pusing, Yujin dengan acuh tak acuh memotongnya. Hah? Akan ada benjolan pusing, apakah saya salah? Tidak, kamu benar. Saya pikir mereka membagi sektor secara manual. Yah. Itu pasti membuat pekerjaan mereka lebih mudah jika mereka melepaskan Dizzy Lumpes di hutan. Yujin menggerutu saat dia berjalan menuju kegelapan hutan. Dizzy Lumpes adalah sejenis binatang iblis. Ditutupi oleh kegelapan, mereka merayap di sepanjang jalur hutan, menyebabkan penglihatan mangsa mereka kabur dan inderanya gagal. Setelah menghilangkan indera mangsanya, Dizzy Lumpes menyebabkannya kehilangan kekuatan dengan membuatnya berkeliaran di hutan. Kemudian, Dizzy Lumpes membuka mulutnya lebar-lebar dalam kegelapan dan menggiring mangsa yang sederhana itu masuk. Bagaimana kamu tahu? Ciel bertanya sambil mengikuti Yujin. Yujin mendengus. Aku tahu satu ketika aku melihatnya. Ada beberapa ketidakkonsistenan yang dia perhatikan. Pertama-tama, kepadatan kegelapan yang menutupi hutan tidak konsisten. Kedua, ujung kegelapan bergelombang seperti gelombang laut. Akhirnya, dalam aroma hutan hijau, dia bisa merasakan jejak bau yang berbeda. Petik 2. Kamu tahu satu ketika kamu melihatnya. Ciel menggelengkan kepalanya, tidak bisa memahaminya.